Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar kita pada saat hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita boleh ada sampai pada hari ini tentu bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kita, tetapi karena Tuhan berkenan menolong kita. Dan saya yakin bahwa kita hidup dalam pengucapan syukur dan hidup dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dari Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 diberi tema ketidakpercayaan dan kedaulatan Tuhan. Ketidakpercayaan dan kedaulatan Tuhan. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas. Tentu kapal tersebut sangat berisiko tersesat dan terombang-ambing. Saudaraku, begitu pula dengan kita. Ketika kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, hidup kita menjadi tidak terarah. Mazmur pasal 14 menggambarkan kondisi spiritualitas atau sisi kerohanian umat manusia yang seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Dan mereka berusaha hidup tanpa Tuhan. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa di dunia modern, banyak orang yang menganggap remeh atau menolak keberadaan Tuhan. Karena mungkin merasa bahwa mereka bisa hidup dengan sendirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya, kepintaran atau kecerdasannya, sehingga merasa bahwa tidak membutuhkan Tuhan di dalam proses perjalanan hidupnya. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 menyoroti kebodohan orang yang berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Pemazmur menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan berakhir dalam kegelapan dan kebinasaan.
Pemazmur menegaskan bahwa Tuhan melihat semua tindakan manusia dan menginginkan hubungan yang benar dengan umatnya. Meski manusia sering terjebak dalam keinginan dan kebohongan, tetapi Tuhan tetap ada sebagai sumber kebenaran dan keadilan. Dan pada akhirnya pemazmur menantikan keselamatan Tuhan yang akan membawa kebenaran kepada umatnya. Melalui bacaan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan membawa kita kepada kegelapan. Kita diajak untuk terus percaya dan bergantung pada Tuhan. Yang kedua, menyadari kedaulatan Tuhan. Tuhan mengawasi dan mengetahui setiap tindakan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Yang ketiga, harapan di tengah ketidakadilan. Meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan, kita dapat berharap kepada Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 14 mengajak kita untuk merenungkan iman kita kepada Tuhan dan pentingnya hidup dalam kebenarannya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memegang kendali akan hidup kita. Dengan meneguhkan iman kita kepada Yesus, kita akan mengalami kehadirannya dan membawa arah dan tujuan dalam hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus bertumbuh dalam iman, berpegang pada janji-janji Tuhan, dan menjadi saksi kebaikannya bagi dunia. Oleh karena itu, tetap serahkan segala keberadaan kehidupan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita terarah, tidak terombang-ambing seperti kapal yang berlayar tanpa kompas atau tanpa penunjuk arah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.